Halo Sobat Industri, pada video kali ini saya akan mengulas sosok role model di Balai Diklat Industri Denpasar. Beliau adalah Ibu Zia Labiba, Kepala Balai Diklat Industri Denpasar. Beliau telah berkarir di Kementerian Perindustrian sejak tahun 2008 dan siap berbagi pengalaman dengan kita semua. Selamat menyaksikan video wawancara saya bersama Ibu Zia. Ya, selamat siang Bu Zia. Siang. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Mas Ade gimana? Sehat Bu, selalu Alhamdulillah. ya. Terima kasih Bu. Bu Zia, mungkin wawancara ini aku mulai dengan perkenalan dulu dengan Bu Zia ya, supaya penonton juga tahu. Mungkin Bu Zia lahir di mana Bu dulu? Oke, saya lahirnya di Jawa Timur ya, di Jombang, kota kecil 80 kilo dari kota Surabaya. Seperti itu. Tahun berapa Bu mungkin? Aduh, sudah tuh. Tanya umur. Oke, saya tahun 80 lahirnya. Jadi ya di atas milenial kali ya dikit. Oh iya, tapi masih terlihat muda ya Bu ya. Alhamdulillah. Mungkin apa sih arti Pancasila bagi Bu Zia? Secara pribadi ya. Iya. Kalau secara definisi kan sebagai falsafah ya, ideologi bangsa kita dalam bermasyarakat, melaksanakan sesuatu sebagai warga negara ya. Ideologi itu kan berarti sebuah keyakinan ya. Yeah. Jadi kalau dari secara pribadi berarti ketika bisa saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya berarti pijakan di mana saya akan melaksanakan aktivitas-aktivitas itu berdasarkan nilai-nilai yang ada terkandung dalam Pancasila gitu ya, kan ada 5 sila ya di dalamnya. Betul. Seperti itu. Berarti Bu Zia senantiasa menerapkan ya Bu sila-sila Ya, dalam... ya tidak secara eksplisit seperti itu ya, tapi kan ketika kita melaksanakan aktivitas keseharian, apalagi nilai 5 sila itu yang ada. Sila pertama mengenai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, kemudian persatuan apalagi dan masyarakatan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh ya. Setidaknya nilai-nilai itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan real kita ya. Bagaimana saya juga muslimah, kemudian bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan, itu kan sudah mencerminkan nilai pertama barangkali ya. Dan tentunya kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab sila kedua ya, di bagaimana saya mencoba untuk bersikap adil sama terhadap martabat masyarakat, memanusiakan rekan-rekan semuanya. Jadi konsep-konsep kemanusiaan itu bagaimana itu bisa terrealisasi dengan baik. Persatuan, yaitu bagaimana menjaga kekompakan. Apalagi saya dapat amanah nih di Balai Diklat Industri Denpasar sejak bulan Desember kemarin. Tentunya itulah yang harus saya secara pribadi sebagai pimpinan harus saya kuatkan di sini. Persatuan itu ya minimal di unit kerja kita sendirilah ya. Bagaimana kita mengkompakkan teman-teman, mensolidkan agar kita bekerja nyaman, aman dan kondusif ya buat lingkungan kantor. Iya, walaupun tidak mudah ya Bu untuk mengkompakkan orang dengan berbeda latar belakang, mungkin agama, suku dan benar golongan. Sekali ya Mas ya. Karena kita juga apalagi mungkin saya minoritas di sini barangkali ya dengan umat Hindu, bagaimana teman-teman yang basically di Bali seperti itu, tapi bagaimana kita menjaga apa ya, perbedaan masing-masing, apalagi budaya culture di Bali memang sungguh-sungguh indah ya. Makanya kenapa wisatawan ataupun baik lokal atau internasional sangat menyukai Bali dengan keanekaragaman seni dan budaya itu sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi bagaimana saya sebagai seorang tamu atau maksudnya tamu di sini kan bukan orang asli sini gitu. Betul. Ya. Mungkin Mas Dodi juga dari Jawa Timur juga harus bisa beradaptasi. Bagaimana kita bisa diterima dan kita bisa enjoy di sini gitu, seperti itu. Baik, berarti Bu Zia kalau saya nilai sepertinya sudah menerapkan secara tidak langsung ya Bu ya sila-sila Pancasila dalam meskipun kadang tidak sadar ya. Iya, kadang tidak sadar tapi kita lakukan sehari-hari. Insya Allah, seperti itu. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya Bu Zia.
Kalau dari yang saya lihat selama ini Bu Zia tuh saya kenal sebagai pemimpin yang tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Gitu ya, Iya, karena Bu alhamdulillah. Zia dalam selalu terbuka dalam kepemimpinan, terbuka untuk masukan dari rekan-rekan Bu Zia, dari staf-staf mungkin. Adakah Bu pengalaman atau alasan kenapa Bu Zia memiliki sikap seperti itu, Bu? Terbuka terhadap saran dan masukan. Oke, ya mungkin karena kita harus tetap belajar ya. Saya mungkin juga masih di usia segini juga masih dalam proses tumbuh untuk belajar lagi, dan tidak mungkin proses itu akan berhenti setiap saat ya. Jadi saya juga pernah seperti Mas Dodi yang dari CPNS seperti apa, merasakan mungkin kebijakan pimpinan-pimpinan yang mungkin semaunya gitu ya, barangkali Betul. bukan semaunya, maksudnya untuk mendengar masukan, apresiasi dari bawah itu tidak terlalu disaring. Jadi saya merasakan kenapa padahal ide-ide dari kita juga tidak akan tidak akan menjatuhkan organisasi, bahwa ada ide-ide dari 40 orang yang ada di sini itu akan memberikan energi positif ya, memberikan suatu masukan, karena saya juga tidak mungkin bisa berdiri sendiri dengan ide-ide saya tanpa support dan masukan dan koreksi, karena kita harus belajar terus sebagai, apalagi seorang ASN ya, apalagi di masa Betul. sekarang ini anak-anak milenial, dan tentunya dengan budaya dan ritme kerja yang jauh luar biasa dibanding era saya. Jadi ya organisasi sudah harus terbuka gitu loh. Ya ada Setuju. tanda kutipnya lah, tidak mungkin dibuka semuanya, tapi hal-hal yang bisa membuat inovasi, membuat organisasi maju, berkembang, itulah tugas kita untuk bergerak bersama-sama, harus bisa menampung semua masukan yang positif untuk tentunya sesuai dengan visi dan misi organisasi. Iya, untuk Seperti kebaikan bersama ya, Bu. Oke. Iya. Kemudian Bu, pertanyaan berikutnya, Bu Zia, apakah arti integritas bagi Bu Zia pribadi? Gitu. Integritas, konsistensi ya, kalau menurut saya Konsisten. konsistensi terhadap apa yang kita yakini atau kita lakukan, tentunya dengan jargon, tentunya kita punya kaidah-kaidah kalau misalnya tentang terkait kejujuran ataupun integritas ketika melaksanakan semua aktivitas kita, ya tentu dengan harus ada tanggung jawabnya ya, Iya. accountability-nya seperti itu. Jadi apa yang kita laksanakan semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan tentunya, seperti itu. Jadi ya apapun yang kita lakukan ya harus holistik ya, Iya. berintegrasi gitu. Walaupun tidak mudah, tapi Iya. kita harus mengupayakan ya, Bu, seperti Ya itu. Ya. berat sih ya mungkin ya, Iya. tetapi ya itulah fungsi dari evaluasi setiap saat dari semua organisasi ini, kan ada proses evaluasi, jadinya intinya bagaimana kita bisa menerima masukan dan bisa meminta maaf kalau kita melakukan kesalahan. Baik. Itu yang meskipun saya seorang pimpinan, kalau memang saya merasa salah, itu salah ya saya harus bisa terbuka kepada rekan-rekan bahwa itu memang kesalahan gitu. Baik. Ya, terima kasih Bu. Ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, Yuk. Bu. Adakah pesan-pesan dari Bu Zia untuk para CPNS yang sedang menjalankan latsar untuk teman-teman di luar sana? Oke. CPNS untuk Kemenperin apa? Kemenperin, Bu. Iya. Oke, selamat bergabung di Kementerian Perindustrian. Selamat berjuang buat adik-adik semua ya, bahwa Anda semua ini adalah lagi berjuang nih, bahwa ini adalah takdir Anda dipilih menjadi agen-agen terbaik untuk bisa mewarnai, membawa perubahan di organisasi Kementerian Perindustrian. Tentu tidak mudah, jadi ini butuh perjuangan dan tentu konsistensi dan integritas dan nilai-nilai. Kalau di Latsar sekarang masih nilai aneka yang Aneka, betul. Oke, nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, kemudian etika publik, seperti itu, apalagi Komitmen mutu. komitmen mutu, Ya, itu yang anti-korupsi. anti korupsi lah, yaitu yang memang harus tetap dijaga dan tidak hanya sekedar sebuah nilai yang hanya sebuah teoritis, tapi bisa Anda terapkan ke depannya sebagai seorang PNS BASN Kementerian Perindustrian. Sukses selalu buat adik-adik CPNS semua. Salam dari kami, Balai Diklat Industri dan Pasar. Amin. Terima kasih Bu Zia untuk kesempatannya. Dan sebelum saya tutup video ini, ada satu kesimpulan yang ingin saya sampaikan, bahwa seperti yang sudah disampaikan Bu Zia tadi, ada banyak hal yang bisa kita pelajari, dan mulai dari bagaimana menerapkan Pancasila di pekerjaan sehari-hari, kemudian bagaimana mengelola
banyak orang-orang yang berbeda tapi tetap menjaga kekompakan dan persatuan seperti itu. Kemudian bagaimana menjadi seorang pemimpin yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, serta menjadi pemimpin yang berintegritas. Semoga apa yang telah di-sharingkan oleh Bu Zia dapat menjadi bahan permenungan untuk kita semua dan menjadikan kita semua untuk menjadi ASN yang lebih baik dan mewujudkan Indonesia gemilang di masa depan. Saya Dodi John Mahulete dari kelompok 1 Angkatan 9 mengucapkan terima kasih telah mendengarkan dan menonton. Kami pamit undur diri. Ya, terima kasih. Terima kasih.